Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, bangkitnya pemeran utama di akhir zaman. Saudara, pemeran utama di dalam pelayanan sangat dirindukan Tuhan. Pemeran utama di akhir zaman sangat diinginkan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pribadi yang kita akan lihat bersama rahasia surga pada hari ini. Rugi kalau saudara tidak melihat, mendengar, dan mempraktikkan firman Tuhan. Di mana lewat peran dia, ternyata siapa sangka bangsa Israel tidak dibinasakan, dan ada sampai hari ini. Tokoh ini tidak terkenal seperti Rasul Paulus, Daud, Salomo, tetapi tokoh ini sangatlah luar biasa. Dan ada dua pilihan yang akan kita dapatkan. Dua tokoh antara figur yang baik dan figur yang jahat. Dan mari kita akan melihat bersama Ester pasal yang kedua. Di sini kita akan melihat bersama, walaupun yang ditulis di Alkitab namanya Ester, tetapi ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, ternyata di balik Ester menjadi ratu, ada orang di belakang layarnya Ester. Kadangkala di dalam kita melayani Tuhan, kita tidak harus kita yang di paling depan. Sekali lagi, di dalam kita melayani Tuhan, tidak harus kita yang ada di paling depan. Kita di nomor 2 sekalipun, tidak mengapa, asalkan pekerjaan Tuhan maju. Kita di nomor 2, asalkan Tuhan ditinggikan. Amin. Kita di nomor 2, asalkan pelayanan gereja kita berada di mana kita bergereja, gereja yang kita ada di situ boleh maju dan boleh berkembang. Banyak jiwa yang diselamatkan. Ini juga berbicara tentang kita mendukung gereja-gereja perintisan. Kalau gereja itu masih perintisan, dukung sampai dia maju. Dukung sampai dia punya gereja. Dan bila perlu dukung sampai nafasmu terakhir. Mari kita baca Ester pasal 2. Ayat yang pertama, Ester diangkat menjadi ratu. Ayat pertama, sesudah peristiwa itu, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, berkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Tadinya raja ini dia punya ratunya bernama Wasti, tetapi karena dia tidak dengar-dengaran akan perintah raja. Saudara, di dalam kita bekerja, sabar. Kadangkala berkat Tuhan ada yang namanya berkat yang tidak disangka-sangka. Satu minggu ini sepi usaha saya, tetapi minggu yang kedua, asal kita terus bersyukur kepada Tuhan, rezeki nombok, rezeki besar, berkat yang besar. Saudara, kita lihat bagaimana ketika Wasti dia menolak, disuruh untuk tampil
di hadapan undangan yang ada, dia menolak. Nah, ini salah satu bagian dari program surga, caranya Tuhan. Dia sangka-sangka teman kerja kita meninggal. Tidak disangka-sangka teman kerja kita pindah daerah. Kita yang menggantikan posisinya yang bagus, posisinya yang strategis. Ayat yang kedua, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Dari sinilah Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Dari sinilah dia mencari gadis-gadis yang elok atau pengganti Ratu Wasti. Ayat yang ketiga, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Ayat 4, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Gadis yang terbaik. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita sudah masuk dalam programnya Tuhan. Tuhan yang sibuk di sorga. Sekali lagi, kalau kita dekat sekali dengan Tuhan, Tuhan yang akan sibuk untuk memposisikan kita pada kedudukan yang jauh lebih tinggi, untuk memberkati kita dari berkat yang cuma biasa-biasa saja menjadi berkat yang wow, luar biasa berkat saya. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, dia hatinya peka, perasaannya sangat peka. Peka dalam pengertian, kalau orang yang hujan-hujan, seperti di jemaat kami ada yang hujan-hujan, sudah ada di gereja sebelum ibadah raya dimulai, tidak kalah dengan hujan. Pasti Tuhan akan sibuk untuk berpikir. Saya pakai bahasa sibuk, walaupun Tuhan Maha Kuasa, tapi pengertian sibuk untuk memberkati. Tuhan tidak mau tinggal diam. Wah, saudara, saya 6 orang anak, saya selalu memperhatikan anak saya yang mana yang paling rajin, anak saya yang paling dengar-dengaran. Kalau hari ini saya boleh berkata Yakub adalah anak yang dengar-dengaran. Siapa tahu bulan depan berubah. Nah, anak kami Yakub ini dia rajin bekerja, masih muda, dia sudah dengar-dengaran, dia masuk ke sekolah Alkitab. Nah, tentunya ada perhatian khusus dari orang tua untuk memberkati dia. Ada hadiah yang khusus yang dia tidak minta, kami akan berikan. Kenapa? Dia dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, pemeran utama ini sangatlah penting. Pemeran utama ini yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, dia rela jadi nomor 2. Amin. Bukan dia yang jadi ratu, kan? Kan dia jenis kelaminnya laki-laki. Tidak mungkin dia akan menjadi ratu. Tetapi peran dari seorang yang bernama Mordekai, sepupunya. Dan di sini juga kita bisa melihat, kalau kita suka memperhatikan yatim piatu, orang-orang yang berkesusahan, keluarga yang berkesusahan, ada tetangga yang berkesusahan, yang
perlu kita bantu, kita akan diberkati dengan luar biasa. Siapa sangka lewat kebaikan Mordekai, dia dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah tokoh terpenting yang tidak bisa dilewatkan. Seluruh dunia membaca Mordekai. Seluruh dunia tahu siapa ini Mordekai. Dan ketika raja mencari wanita yang terbaik, muncullah seorang yang bernama Ester. Siapa sangka dari yatim piatu. Mari kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, jangan minder. Oh, saya kan sudah janda. Oh, saya kan nggak lulus SD. Saya kan orang miskin. Nggak mungkinlah saya mau diberkati Tuhan. Tapi kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, aku berserah. Ini lagu kesukaan kami. Aku berserah. Yang membuat pelayanan kami boleh maju sampai 7 pelayanan. Awal kami memulai dari nol. Lagu ini sudah kami tempatkan menjadi lagu favorit, lagu utama, Aku Berserah. Singkat sekali lagunya. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Apapun pergumulanmu, sebesar gunung atau sebesar setingginya langit, kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti 100%, jangankan 100, 1000%, pasti ada jalan keluar. Dan ayat yang kelima, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ayat 6, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekoinya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Wow, ternyata Mordekai ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya raya, orang buangan dari Babel, orang buangan dari Yehuda, orang Yahudi yang dibuang oleh Raja Nebukadnezar karena dia yang berperang, dia yang menghancurkan Yehuda, sehingga dibawanya orang-orang Yahudi ini. Tidak disangka-sangka, dan Mordekai terbiasa mandiri. Saya pelajari Alkitab, orang Kristen yang tidak terbiasa dengan hidup kenyamanan. Sekali lagi, orang Kristen yang terbiasa hidupnya tidak nyaman, dibuang. Itu biasanya mandiri. Itu biasanya mental baja. Itu biasanya mental petarung. Mental petarung, kawan. Nggak gampang mundur. Mundur. Tetapi orang-orang yang seperti yatim piatu, ada banyak sebagian besar yang karena dia tidak terbiasa bergantung kepada orang tua, mental bajanya muncul. Ester mental bajanya muncul karena dia apa-apa tidak cari susu. Nah, seperti bayi kan, popok. Tetapi Ester dan Mordekai satu contoh. Makanya saya selalu sampaikan di channel ini, kalau kita mendidik anak-anak, jangan pernah dimanjai.
sekalipun engkau orang tuanya kaya raya. Survei membuktikan anak-anak yang dimanjain oleh orang tuanya kagak berhasil, gagal total, gagal total. Tetapi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tidak bergantung kepada orang tua, itu biasanya lebih kuat menghadapi badai. Dia terbiasa dengan badai. Saudara, survei membuktikan anak-anak yang selalu di rumah jam 6 sore sudah masuk tidur, dan anak-anak yang lari-lari di lapangan, fisik mereka lebih kuat, lebih sehat ketimbang yang dirawat dengan baik, tidak suka keluar rumah, kurung-kurung di rumah. Itu jauh lebih lembek kalau dikurung-kurung, nggak ada semangat kelihatannya. Tetapi kita melihat bagaimana peran dari Mordekai. Ternyata dia bukan orang hebat, orang buangan. Kadangkala ketika kita kenal Yesus, keluarga membuang kita. Tetapi salah satu contoh Ibu Pendeta Debbie Basir, ketika dia dibuang oleh keluarganya, imannya jadi lebih tangguh. Kalau keluarganya terima dia seperti biasa, mungkin imannya tidak setangguh dari sekarang. Ibu Pendeta Debbie Basir jadi terkenal, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak kali Tuhan menyingkirkan kenyamanan dalam kehidupan kita supaya iman kita bertumbuh. Amin. Sekali lagi, banyak kali, beratus-ratus kali Tuhan menyingkir kenyamanan supaya kita bertumbuh iman. Percaya sungguh kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, tahu artinya masalah, definisi dari masalah, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Pemeran utama untuk memajukan gereja, saya punya kesaksian sekitar tahun 2000, saya di Bekasi, saya gereja di Harapan Indah, di keluarga pendeta pendeta Kesek. Saya tinggal di sana dan ada teman saya ajak gereja di Ketapang, GPDI di Ketapang. Siapa yang tidak kenal Ahamandei, tokoh paling besar, paling lama memimpin ketua umum GPDI. Gerejanya gede, wah enak. Saya bilang tidak, saya cuma mau gereja di gereja perintisan ini. Hati saya terbeban. Saya nggak mau cari gereja yang besar sekali. Biar sudah saya di sini, kamu pergi ke gereja Ketapang, GPDI Ketapang, yang dilayani oleh Bapak Ahamandei. Tahun 2000, masa emasnya Pak Ahamandei. Dan waktu itu saya belum hamba Tuhan, saya masih kerja di Arnold's Bekasi. Dan dari situlah Tuhan menilik saya. Tuhan tertarik, Tuhan melirik. Oh, ada seorang pemuda, dia cinta dengan gereja perintisan. Dia tidak tertarik tawaran yang sangat menggiurkan. Bisa jadi ada jodoh yang saya bisa dapat di sana. Kalau saya biasanya pemuda begitu, cari gereja besar, di gereja kecil tidak ada pemudi. Tetapi hati saya terbeban. Dan mari kita belajar terbeban. Terbeban dengan gereja kecil, terbeban dengan panti asuhan, terbeban dengan anak-anak yatim piatu. Dan siapa sangka dari peran Mordekai mampu menyelamatkan bangsa yang spektakuler, bangsa yang luar biasa, bangsa Israel. Ini bernama Haman.
mau membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di Benteng Susan, yang ada di pemerintahan Raja Ahasiweros. Haman. Jadi ada dua manusia, tipenya Mordekai yang pertama dan tipenya Haman. Ada banyak jemaat-jemaat yang 10 tahun lalu yang saya layani, mereka mau kalau Pondok Daud hancur. Wow, 10 tahun lalu masih benci. Ada yang 13 tahun lalu masih benci dengan Pondok Daud dan gereja yang saya pimpin. Nah, tipe-tipe seperti ini banyak terjadi karena dia keluar dari gereja itu, gereja A, dia pergi ke gereja C, dia mau gereja A ini, gereja pertamanya hancur. Dia lebih senang melihat. Itulah yang namanya orang Kristen Haman. Haman membuat gantungan untuk Mordekai. Ini yang namanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan, dia buat tiang gantungan setinggi 50 hasta. Wow, tinggi banget. Karena memang jahat sekali yang ada di pikirannya. Ada dua tipe yang saya mau angkat pada hari, yaitu tipe Mordekai dan tipe Haman. Dia tidak suka kalau gereja maju. Ada banyak orang Kristen yang saya temui, yang saya pernah layani, dia mau gereja Pondok Daud hancur. Kenapa Pak Pendeta bilang begitu? Karena ketika kami berteman di Facebook, dia cuma mau like, dia cuma mau komen, dia tidak mau. Itu satu pertanda bahwa dia benci dengan pelayanan ini. Padahal kami seringkali komen, like, dianya tidak mau. Nah, ini satu pertanda bahwa kebenciannya masih ada, bahkan masih memuncak. Haman, saudara, kalau saudara tipenya Haman, usahamu gampang bangkrut. Kalau saudara tipemu seperti Haman, karirmu akan redup. Dari yang tadinya tinggi, turun pelan-pelan sampai hancur. Kenapa? Alkitab mencatat hanya ada dua tipe. Tipe baik yang pertama dan tipe jahat. Tipe Mordekai yang baik dan tipenya Haman. Bahkan kalau saya baca kitab Ester ini, tadinya raja sudah lupa. Raja sudah lupa, tetapi diingatkan oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Tuhan. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Jadi anak ini tidak beribu, tidak berbapa. Yang pelihara Ester adalah Mordekai. Jadi kalau kita melihat gereja perintisan, kita perhatikan terus pelayanan yang perlu dibantu, kita akan menjadi Mordekai di akhir zaman. Siapa sangka lewat asuhan dari Mordekai tampil seorang ratu yang sangat cantik, sangat dihormati, dan ratu inilah yang menyelamatkan semua orang Yahudi. Orang Yahudi tidak jadi dibantai, orang Yahudi tidak jadi dibinasakan karena peran dari Mordekai. Mari saya mengajak lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi Mordekai di akhir zaman yang menolong orang lain yang lemah, tetangga yang perlu kita bantu, keluarga yang perlu kita bantu. Kita menjadi Mordekai di akhir zaman ini, sehingga lewat pemeran utama, walaupun Ester yang ditulis dalam Alkitab, tetapi saya percaya Tuhan memberikan apresiasi. Mordekai adalah pemeran utama. Seandainya Mordekai tidak piara ini Ester, tidak rawat ini Ester, bahkan kalau kita pelajari dia teliti, ketika digembleng, ketika masih masa seleksi,
Mordekai pantau terus, jaga terus, awasi terus supaya Ester jadi ratu, dan semua keinginan kerja keras dari Mordekai terbayarkan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati pemirsa channel YouTube ini, dan biar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, semua yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Apa saja yang dikerjakan oleh pemirsa, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, dan bangkitnya Mordekai di akhir zaman. Haleluya. Amin.